walaupun secara daring ya. Di pertemuan 6 hari ini kita masih membahas tentang mencari solusi sistem persamaan linear ya. Tapi kita akan menggunakan metode yang berbeda ya dari yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Jadi di pekan sebelumnya kita menggunakan eliminasi Gauss ya. Gauss naif, kemudian juga dengan partial pivoting ya. Nah, apa yang kalian sudah pelajari di pekan sebelumnya mudah-mudahan masih ingat ya, jangan sampai lupa ya, karena kan baru satu pekan ya. Kalau baru satu pekan lupa berarti ya perlu belajar lagi ya. Biasanya kalau lupa itu karena menghafal ya. Nah, coba difahami gitu kan ya apa yang dipelajari sehingga tidak mudah lupa ya. Oke, kita masuk ke metode lain ya untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Hari ini kita belajar dua metode ya. Yang pertama adalah metode iterasi Jacobian ya. Kemudian selanjutnya metode iterasi Gauss-Seidel ya. Kita akan lihat ya masing-masing dari metode ini kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari dua metode ini. Nah, kalau kita diberikan ya sebuah sistem persamaan linear n variabel, nanti bentuknya seperti ini ya, A11 X1 tambah A12 X2 kemudian eh, dan seterusnya sampai A1n Xn sampai dengan B1. Ini untuk di baris pertama, kemudian di baris kedua ya kita punya A21 X1 dan seterusnya. Kemudian untuk di baris ke N kita punya AN1, X1 dan seterusnya. Nah, di pekan kemarin kita menggunakan operasi baris elementer ya untuk mencari solusi sistem persamaan linear dan sepertinya ya karakteristik dari metode numerik itu kurang terlihat secara eksplisit mungkin ya di pertemuan kelima ini. Karena di sana di pertemuan kelima juga tidak muncul iterasi ya yang biasanya itu digunakan dalam metode numerik. Nah, di pertemuan hari ini kita akan gunakan iterasi ya, atau lelaran ya untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Yang pertama adalah metode iterasi Jacobi atau Jacobian iteration. Nah, jadi Jacobian iteration ini adalah salah satu metode ya untuk mencari solusi sistem persamaan linear secara iteratif atau dengan menggunakan lelaran ya, di mana di sini kita melakukan perhitungan berulang ya, karena prinsip dari iterasi adalah perulangan ya sampai diperoleh solusi yang mendekati nilai sebenarnya. Jadi solusi dari sistem persamaan linear itu tidak selalu bentuknya exact gitu kan ya. Jadi kalau kalian eh, coba identifikasi ya di koordinat Kartesius gitu kan ya. Jadi perpotongan misalkan ada dua garis ya, jadi bersama linear dua variabel. Nih, tidak lagi.
Nah, jadi misalkan ini garis pertama, pun ada garis, oh, pindah lagi ya. Sebentar. Nah, oke. Misalkan titik potong dua garis ini ada di titik ini. Nah, titik potong dari dua garis ini biasanya ya kalau kita berikan ke di soal di SMP atau di SMA itu titiknya bulat ya. Misalkan X-nya 2, Y-nya 3, kemudian X-nya 1, Y-nya 4 misalkan. Itu eh, yang biasa ya kita dapatkan ya di SMP, SMA atau di perguruan tinggi. Tapi karena diagram kartesius itu adalah bilangan real, jadi ada kemungkinan ya titik potongnya itu tidak exact ya di titik yang bulat ya. Jadi bisa jadi berpotongannya di titik yang memang kita sulit untuk mengidentifikasinya. Gitu ya. Maka di sini proses iterasi itu di sini dilakukan ya sampai diperoleh solusi yang mendekati nilai sebenarnya. Walaupun nilai sebenarnya juga di sini tidak diketahui secara pasti, ya. Setidaknya mendekati. Nah, karakteristik utama dari iterasi ini adalah ya, bahwa nilai yang setelahnya itu ya itu tergantung dari nilai yang sebelumnya. Jadi iterasi K plus satu ya, itu dihitung menggunakan nilai variabel dari iterasi sebelumnya. Jadi nilai yang sebelumnya itu digunakan untuk mencari yang setelahnya. Itu prinsip dari iterasi. Nah, bagaimana ide utama dari Jacobian iteration ini? Jadi kalau kita diberikan ya, diberikan apa sistem persamaan linear n variabel, kita lihat di persamaan pertama A11 X1 sampai dengan eh, sampai dengan A1 NXN sama dengan B1. Kemudian persamaan 2 itu A21 X1 dan seterusnya ya sama dengan B2. Kemudian persamaan 3 A31 dan seterusnya ya sampai dengan sama dengan B3. Untuk persamaan ke N itu AN1 X1 plus AN2 X2. Nah, prinsip Lagrange Jacobi itu adalah untuk mencari X1 kita gunakan persamaan pertama. Ya, ini seperti backward ya substitution untuk mencari X1 ya. Jadi kita mendapatkan nilai X3, kemudian cari X2 ya. Nah, nilai X2, X3 dan X2 yang kita miliki itu nanti digunakan untuk mencari X1. Nah, ini juga sama ya. Jadi di sini untuk mencari X1 kita gunakan persamaan satu. Jadi X1 sama dengan dari sini nih. Jadi X1 sama dengan ya B1 dikurangi ya ya A12 X2 ya ditambah A13 X3 ya ditambah sampai dengan A1N XN ya. Nanti semuanya dibagi dengan A11. Jadi seperti ini ya. Ini untuk X1. Lalu untuk mencari X2 ya kita gunakan persamaan kedua. Jadi tidak menggunakan persamaan pertama lagi. Ya. Jadi dari sini persamaan 2 kita mencari X2. Kalian bisa konfirmasi ya. Nah, bagaimana mencari X2 ya. Jadi di sini X2 sama dengan B2 dikurangi A21 X1 plus A2 X3 X3 dan seterusnya sampai dengan
A2N XN, ya, kemudian semuanya dibagi dengan A22. Kemudian untuk mencari X3, ya, kita gunakan persamaan ketiga. Kita dapatkan S3 sama dengan B3 dikurangi sekian. Ya. Kemudian untuk mencari Xn, ya kita gunakan persamaan ke N. Jadi Xn sama dengan bla bla bla. Ya, ini bentuk umumnya ya. Jadi sekali lagi, mencari X1 kita gunakan persamaan pertama, mencari X2 kita gunakan persamaan kedua, mencari X3 kita gunakan persamaan ketiga, kemudian kalau persamaan ke N, kalau mencari Xn kita gunakan persamaan ke N. Ya. Nah, kita lihat ya, dalam proses mencari X1 itu kita perlu nilai X2, kemudian X3 dan seterusnya ya sampai dengan Xn. Jadi kita perlu nilai X2, X3 sampai dengan Xn. Kemudian dalam proses mencari X2 ya kita perlu nilai X1, X3 sampai dengan Xn. Jadi kita mencari X1 tapi X2, X3 dan seterusnya itu tidak ada. Ya, jadi mencari sesuatu di mana sesuatu itu memerlukan sesuatu yang lain yang memang tidak ada, gitu kan ya. Jadi mencari ketiadaan dalam ketiadaan, ya. Nah, susah kan kalau difikirkan ya. Bapak juga bingung ya. Jadi tidak perlu membingungkan yang tadi ya. Jadi intinya bahwa ketika mencari X1 kita perlu X2, X3 dan seterusnya, di mana X2 dan X3 itu belum ada. Kemudian X2 juga sama ya. Jadi kita perlu X1, X3 dan seterusnya. Nah, supaya ya X1 dan X2 ini muncul nilainya, ya, maka dalam iterasi itu kita dibolehkan ya untuk menentukan initial guess ya. Jadi tebakan awal. Jadi tebakan awal ini ya nilai yang diberikan di awal ya supaya kita mendapatkan nilai kan ya. Dan supaya tebakan awal ini tidak banyak ya menimbulkan atau mengakibatkan iterasi yang banyak ya, maka kita perlu memberikan tebakan awal yang cerdas, ya, smart initial guess. Ya, ini seperti yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya, untuk mencari akar ya dari persamaan tak linear. Kita menentukan sebuah tebakan awal. Nah, ini yang terjadi ya dalam Jacobian iteration. Jadi di lelaran pertama itu untuk mencari X1 satu kita gunakan X2 nol, artinya tebakan awal untuk di X2, kemudian X3 nol, tebakan awal X3, sampai dengan ini kita menggunakan tebakan awal untuk Xn. Ya, jadi kita gunakan baris atau persamaan pertama ya untuk mencari X1. Kemudian untuk mencari X2, ya kita gunakan tebakan awal X1, tebakan awal X3, dan juga tebakan awal Xn. Ya. Jadi untuk di lelaran pertama kita sepenuhnya menggunakan tebakan awal. Nah, hasil dari lelaran pertama itu kita dapatkan X11, X21, X31, ya, sampai dengan Xn1. Nah, nilai-nilai yang kita dapatkan di lelaran pertama ini kita gunakan nanti untuk mencari X12 sampai dengan Xn2 ya.
Artinya nilai X1 di iterasi kedua, ini nilai X1 di iterasi, nilai X2 di iterasi kedua, sampai dengan nilai Xn di iterasi kedua. Jadi kita gunakan nilai-nilai X11 sampai dengan Xn1 ya. Ini contohnya ini ya, ini, ini juga sama. Dan seterusnya ya. Jadi nanti untuk lelaran ketiga itu kita gunakan hasil dari lelaran kedua. Nah, jadi untuk iterasi ke N, jadi X1, 1 plus K, itu nanti B1 dikurangi A12 X2K, ya, ditambah A13 X3K, ya, tambah titik-titik, tambah A1N XNK. Ya. Jadi kita gunakan data-data di iterasi yang sebelumnya. Jadi secara umum ini ya, iterasi yang terjadi di Jacobian iteration. Nah, ini startnya kita memberikan tebakan awal untuk X, ya, X10, X20 sampai dengan Xn0, tergantung dari jumlah eh, variabel ya yang diberikan. Nah, di sini eh, yang namanya iterasi itu kan dia pasti berulang-ulang. Kemudian perlu adanya kriteria untuk memberhentikan iterasi tersebut. Nah, iterasi tersebut itu bisa berhenti ya, jika ya ini adalah galat relatif hampiran atau error relative approximation ya. Jadi galat relatif hampiran untuk X itu kurang dari epsilon ya. Jadi epsilonnya kita berikan ya. Misalkan epsilonnya adalah 0,001. Dan ini untuk semua I. Jadi kalau misalkan ada SPLTV ya, sistem persamaan ini ada tiga variabel, maka ya harus kurang dari epsilon. Kemudian error relative approximation untuk X2 juga harus kurang dari epsilon. Kemudian error relative approximation untuk X3 juga kurang dari epsilon. Ya, jadi tiga-tiganya harus kurang dari epsilon. Ya. Tidak boleh ada salah satu yang kurang, ya tidak boleh ada yang kurang dari epsilon. Ya. Nah, salah satunya ya. Jadi, tiga-tiganya harus kurang dari epsilon. Ya. Jadi status stop itu kalau misalkan di X1 stop, di X2 stop, di X3 stop, ya. Baru kita nyatakan statusnya stop semuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan ya di X1 stop, di X2 masih next, kemudian di X3 stop, ya. Nah, ini X2 masih next nih. Nah, berarti statusnya itu dia masih next ya karena belum semuanya stop. Oke, eh, ya ini misalkan kita diberikan sistem persamaan linear tiga variabel ya di sini 15C1 dikurangi 3C2 dikurangi C3 sama dengan 3300. Ini di persamaan pertama, kemudian persamaan kedua negatif 3C1 tambah 18C2 dikurangi 6C3 sama dengan 1200. Kemudian persamaan ketiga negatif 4C1 dikurangi C2 plus 12C3
sama dengan 2400. Nah, oke, kita akan eh, gunakan Excel ya. Kalian buka Excelnya, dan kita akan cari solusi dari sistem persamaan linear tiga variabel berikut dengan menggunakan Jacobian iteration dan epsilon. Misalkan kita berikan epsilonnya 0,001 ya, 1/1000. Dan kita paste SPATV-nya di sini. Kita buat augmented matrixnya ya, 15, kemudian -3, -1, kemudian 3300, kemudian -3, 18, kemudian -6, 1200, -4, -1, 12, 2400. Kita buatkan augmented matrixnya ya. Jadi ketika kalian menuliskan matriks seperti ini, dibayangkan bahwa ini adalah sebuah sistem persamaan linear ya, 15 C1 -3 C2 -3 C3 sama dengan 3300. Oke. Kemudian ya kita buat kolom-kolomnya ya, iterasi ya, kemudian C1 karena di sini C1 ya, atau kalian bisa menuliskannya X1 boleh ya, X2 boleh ya, atau A1, A2, A3 boleh ya. Karena ini variabel bisa berubah-berubah. Ini adalah baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga. Nah, setelah kita buat kolom C1, C2, C3, kita eh, buat kolom juga nilai kanan di baris pertama ya. Jadi nilai kanan di baris pertama di sini 3300. Kemudian nilai kanan di baris kedua ya. Di sini 1200. Kemudian nilai kanan di baris ketiga ya. Di sini 2400. Kemudian yang dijadikan sebagai tolok ukur ya, dia lanjut atau berhenti adalah error relative approximation. Jadi kita cari era untuk C1, kemudian era C2, kemudian era C3. Kemudian nanti kita lihat statusnya ya. Kita mulai dari iterasi ke 0. Nah, tadi ya, kita perlu memberikan tebakan awal ya. Tapi jangan sebarang ya memberikan tebakan awal. Kita perlu melihat karakteristik dari sistem persamaan linear yang diberikan ya. Kita lihat di sini eh, koefisiennya itu
satuan sampai dengan puluhan ya. Kemudian di nilai kanan di masing-masing persamaan itu ribuan ya. Nah, untuk nilai tebakan awal C1, C2, C3, nah kita perlu memutuskan ya apakah satuan, apakah puluhan, apakah ratusan atau ribuan. Kira-kira apa? Satuan, puluhan, ratusan atau ribuan menurut kalian? Coba Zikri, Zikri kemungkinannya satuan, puluhan, ratusan atau ribuan? Menurut saya mungkin diambil tengahnya aja Pak, ambil yang puluhan. Oke, puluhan ya. Hmm. Ih. Oke, kalau puluhan ya, coba Bapak tanya lagi ke yang lain ya. Menurut Zikri, puluhan ya. Menurut Kaila, mana Kaila? Mungkin ratusan, Pak. Kenapa ratusan Kaila? Halo Kaila? Iya, Pak. Nggak apa-apa karena lebih mendekati keribuan aja. Oke. Jadi kalau ambil puluhan gimana, Kaila? Bisa juga sih, Pak. Mm-mm. Oke, jadi sini Zikri eh, mengusulkan puluhan, ya, kemudian Kaila memutuskan ratusan ya. Ya, coba kita tebak sebenarnya, tapi kita coba ya eh, tebakan itu yang sekiranya mendekati terhadap solusi yang diberikan. Jadi kalau misalkan puluhan ya, di sini kita punya B3 mungkin ya. Di sini negatif 4 1 12 ya. Eh, kalau kita kalikan dengan puluhan ya, apakah sampai ke 2400 ya bisa juga ya. Tapi memang nanti akan memerlukan iterasi yang lumayan panjang, tuh kan ya. Nah, di metode numerik kita menginginkan ya selain jawaban yang mendekati ya, tapi juga efektivitas dari proses yang dilakukan. Artinya semakin efisien ya proses yang dilakukan itu semakin bagus ya. Ya, maka yang lebih make sense itu kita menggunakan tebakan awal ratusan ya. Ini kalian bisa gunakan 100, 200, 300 misalkan. Kita coba ya misalkan 200 ya untuk C1, kemudian 200 untuk C2, 200 untuk C3. Ini tidak mesti sama ya. Jadi kalian bisa memvariasikan C1-nya 200, kemudian C2 150 misalkan ya. Kemudian C3-nya 250 misalkan. Itu boleh ya. Jadi ini tergantung dari naluri ya kalian ya melihat karakteristik dari sistem persamaan linear yang diberikan. Oke.
nilai kanan satu. Ya, kita substitusikan nilai C ini ya ke persamaan ini nih. Ya. Jadi kalian bayangkan ini adalah sebuah eh, persamaan ya, ada tiga buah persamaan. C-nya yang ini. Oke, kita substitusikan ya. 15 dikalikan C1 ya, ditambah dengan negatif 3 dikalikan C2 ya, ditambah dengan negatif 1 dikalikan C3. Nah, ini hati-hati ya, karena kita akan memprosesnya dengan eh, menarik ya, maka kita perlu menetapkan mana kolom atau mana sel-sel yang itu konstan, mana sel-sel yang itu berubah ya. Nah, yang tetap adalah yang ini nih, yang konstan ya. Yang 15 negatif 3 negatif 1 udah negatif 3 18 negatif 6. Ya, artinya yang ada di sini kita treat ya sebagai konstan. Yang berubah itu yang C1, C2, C3. Ada yang nelfon ya. Sebentar ya.
Oke, mohon maaf ya. Nah, eh, tadi kita perlu ya menetapkan mana yang konstan, mana yang berubah. Yang konstan itu yang ada di matriks augmented ini ya, augmented matriks ini itu tetap, kemudian yang di C1, C2, C3 itu yang berubah. Jadi kalau yang tetap itu kita perlu menambahkan dolar ya. Jadi B4 itu tetap, kemudian C4 juga tetap, kemudian D4 juga tetap. Setelah itu kita enter, nah ini 2400 ya. Ya tidak jauh berbeda lah dengan 3300 ya, sudah mendekati ribuan ya. Nanti tinggal disesuaikan lagi ya. Kemudian untuk nilai kanan di baris kedua ya kita gunakan persamaan kedua, jadi -3 dikalikan C1 dan ditambah 18 dikalikan C2, kemudian ditambah -6 dikalikan C3. Kemudian B5 ya, itu konstan. Kemudian C5 itu konstan. Kemudian D5 juga konstan. Kita dapatkan 1800 ya untuk di nilai kanan persamaan kedua dengan C1, C2, C3-nya 200. Kemudian nilai kanan untuk persamaan ketiga ya, ini -4 dikalikan 200 tambah -1 dikalikan 200 tambah dengan 12 dikalikan 200. Yang tetap adalah -4 atau B6 ya, kita berikan dolar, kemudian -1 atau C6, kemudian 12 atau D6 ya. Ya, kita ya 1400. Ini untuk nilai kanan ya. Persamaan ketiga. Kemudian skala relatif hampiran atau error relative approximation ini belum bisa kita cari karena kita perlu C yang baru ya, C1 baru, C2 baru, dan juga C3 baru. Sementara di sini kita belum mendapatkannya ya. Jadi kita bisa memproses era C1, era C2, era C3 dan status itu nanti di iterasi pertama. Oke, selanjutnya kita mencari C1. Ya, bagaimana mencari C1? Nah, mencari C1 kita gunakan persamaan pertama. Sekali lagi ya, mencari C1 kita gunakan persamaan pertama. Gimana caranya? Ya, jadi kita ingat lagi yang ada di sini nih. Nah, jadi X1 sama dengan B1 dikurangi ya, A12 X2 ditambah A13 X3 dan seterusnya. Jadi semuanya dibagi dengan A11. Jadi sini sama dengan B1 dikurangi A21 ya dikalikan dengan C2 ya ditambah A13 ya dikalikan dengan C3 kemudian dibagi dengan A11. Ini juga karena proses ini akan digunakan ya untuk iterasi selanjutnya ya kita berikan tanda dolar untuk yang konstan. Jadi di sini E4 itu konstan.
Kemudian C4 itu konstan. Kemudian D4 juga konstan. Kemudian B4 juga konstan. Ya, kita dapatkan 273,333. Ini untuk C1. C1 dicari dengan menggunakan persamaan pertama. C2 ya, itu kita cari dengan menggunakan persamaan kedua. Ya, ya. Sama dengan B2 dikurangi A21 ya dikalikan dengan C1 ya ditambah dengan A23 ya dikalikan dengan C3 dibagi dengan A22. Yang konstan kita berikan dolar ya. E5 itu tetap, kemudian B5 itu tetap, D5 juga tetap, ya. Kemudian C5 juga tetap. Oke, kita tekan enter ya 166,666,6667 untuk C2. C3 ya bisa dicari dengan menggunakan persamaan ketiga ya sama dengan B3 ya dikurangi ini negatif 4 ya dikalikan C1 ya ditambah negatif 1 dikalikan C2 ya. Kemudian nanti semuanya dibagi dengan 12. Yang konstan adalah E6, kemudian B6, C6, berubah ya, C6. Kemudian D6. Kita tekan enter ya. Ini nilainya 283,333. Ini untuk C3. Nah, selanjutnya nilai kanan ya untuk persamaan satu ya ini kita bisa tarik langsung saja ya. Jadi select kemudian drag outside ya 3600. Kok ada J10 ya? Sebentar ini nilai kanannya. Hmm, ini loncat ini. Harusnya ya. Kita tarik ke bawah. Nah, kita cek ya. B4 dikalikan C10. Oke, kemudian
C4 dikalikan D10, kemudian D4 dikalikan E10. Oke. Ini untuk nilai kanan di persamaan pertama. Kemudian nilai kanan untuk persamaan kedua itu diambil dari baris kedua ya, baris kedua kemudian dikalikan dengan C1, C2, C3 di iterasi pertama. Hasilnya adalah 480. Sebentar, ada telepon lagi ya. Ya, mohon maaf ya, ada gangguan lagi. Jadi untuk nilai kanan persamaan kedua itu 480. Kemudian untuk yang ketiga ya kita tarik ke bawah ya. Ini 2140. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya error relative approximation ya. Rumusnya yang tadi ya. Jadi ini sama seperti yang di pertemuan sebelumnya ya. Ini absolute dari XI yang baru ya dikurangi XI yang lama dibagi dengan XI yang baru. Ya, ini kita dapatkan 0,268293. Kemudian untuk era atau relative approximation C2 ini kita tinggal tarik saja dari sini. Kalau kita cek juga dia bergeser ya ke kanan. Untuk yang C3 juga sama ya. Ini kita lihat juga bergeser ke kanan. Ya sudah merujuk ke nilai C3 yang baru dan juga yang lama. Kemudian untuk status, untuk status itu kita memperhatikan 3 buah kondisi ya. Jadi kondisi untuk C1, kemudian kondisi untuk C2, kemudian kondisi untuk C3. Nah, di sini kita perlu menggabungkan ketiga kondisi tersebut. Kita gunakan AND ya. Jadi logika if kemudian di dalamnya ada AND yang menggabungkan beberapa statement. Jadi logika pertama itu jika era C1 dia kurang dari epsilon 0,001 ya. Kemudian logika yang kedua era C2 itu kurang dari 0,001. Kemudian era C3 itu kurang dari 0,001. Ya, kemudian
kita tutup. Kalau kurang dari epsilon itu ya kita nyatakan stop ya. Kemudian kalau masih ya lebih dari epsilon kita nyatakan next. Di sini nilai epsilonnya ya di N2 ini kita buat konstan ya. Jadi N2 itu kita buat konstan. Oke, kita akan enter kemudian next ya. Karena di sini nilai error approximation-nya masih di atas 0,001. Hmm. Nah, setelah itu ya ini karena sudah ya, jadi tinggal kita select ya, kemudian read outside ya. Nah, oke. Sudah terlihat ya, di mana iterasi yang statusnya itu stop. Nah, di iterasi yang ke-7. Nah, di iterasi yang ke-7 ya, kita mendapatkan status di mana em, masing-masing error relative approximation untuk C1, C2, dan C3 itu sudah di bawah 0,001. Ya. Dan kalau kita lihat ya, nilai kanan ya untuk masing-masing kita lihat 3.299,295. Ya, ini 3.300. Jadi memang ada selisih ya antara nilai kanan yang didapatkan dengan nilai kanan yang ada di persamaan ya. Juga sama ya. Nilai kanan kedua itu 1198,805. Ini masih ada selisih ruang ya, ya dengan 1.200. Begitupun halnya dengan nilai kanan ketiga 2.399,412. Ini juga masih ada selisih sebetulnya. Tetapi nilai ini yang memang memenuhi kriteria atau memenuhi kondisi ya, di mana epsilon yang ditetapkan adalah 0,001 ya. Jadi kalian bisa simpulkan ya di sini simpulan untuk C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa ya. Jadi bisa copy di sini ya. C1 C2 kemudian nilai C3 itu ya. Jadi kita bisa menentukan atau mencari solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan metode iterasi. Dalam hal ini Jacobian iteration. Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, jelas ya. Oke, kita copy semuanya ya yang ada di sheet pertama. Kita buat sheet kedua. Kita akan coba ya, coba menukar posisi baris pertama dengan baris ketiga, ya. Seperti yang kita lakukan ya di pertemuan sebelumnya. Dalam operasi baris elementer kita melakukan interchange, ya. Jadi menukar baris ya. Kita copy dulu ya. Augmented matrixnya pindah ke sini. Kita pindahkan baris pertama menjadi baris ketiga. Ini baris ketiga. Kemudian baris pertama ke baris ketiga. Jadi kalau kita buat sini, ini awalnya ini baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga. Setelah itu kita tuliskan ini baris ketiga, ini baris pertama. Nah, kalau kita lihat ya, kita hapus.
Kita lihat ya, statusnya itu ternyata sampai iterasi ke 79 ini next. Kalau misalkan seperti ini agak meragukan kalau kita akan menemukan stop ya di iterasi-iterasi selanjutnya karena di 79 aja masih next ya. Berarti ini ada sesuatu yang memang perlu kita cermati ya. Mengapa sudah iterasi ke 79 ya, itu belum menemukan stop ya. Ada sesuatu di sini ya. Nah, apa yang membedakan ya antara posisi ya yang pertama dengan posisi yang kedua? Kalau posisi pertama tidak ada masalah ya. Tapi setelah ditukar ya baris pertama dengan baris ketiga itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Tidak menemukan status stop gitu kan ya. Padahal itu yang kita cari-cari ya status stop itu ya untuk untuk menunjukkan bahwa iterasi tersebut berhenti dan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan yaitu epsilonnya kurang dari 0,001. Lalu apa gerangan ya yang menyebabkan ya, dia tidak berhenti? Oke, kita lihat yang menyebabkan dia tidak berhenti adalah di sini. Nah, ada yang dinamakan dengan dominan secara diagonal ya. Kita lihat di sini ada sistem persamaan linear tiga variabel ya. Nah, ini dominan secara diagonal karena ya nilai mutlak dari tiga itu lebih dari jumlah ya, komponen lain ya di baris pertama. Ya, jadi jumlah absolut ya dari masing-masing komponen. Jadi tiga lebih dari satu plus absolut dari negatif satu. Ini tiga. Kemudian yang baris kedua empat. Ya. Empat itu ya absolut dari empat itu dia lebih dari absolut dua dan juga absolut satu. Jadi terpenuhi ya. Kemudian yang ketiga ya baris ketiga diagonalnya elemen diagonalnya adalah 8. Nah, 8 ini dia lebih dari absolut negatif satu ditambah dengan absolut dari 5. Nah, jadi ini terpenuhi. Nah, ketika dominan secara diagonal, maka lelarannya pasti konvergen. Artinya kita dapat menemukan status stop. Ya. Nah, kasus yang tadi Bapak berikan di sini, kita lihat ini 15. Aduh, ada telepon lagi ya. Mohon maaf ya.
Oke, sekali lagi ya, jadi supaya konvergen maka dia harus dominan secara diagonal ini 15 lebih dari penjumlahan absolut masing-masing komponen yang lain ya. Ini absolut 3 tambah absolut 1 ya, masih kurang dari 15. Ini juga sama ya, 18 lebih dari penjumlahan absolut 3 dan juga absolut 6 ya. Kemudian 12 itu lebih dari jumlah absolut 4 dan absolut 1. Sehingga di sini kita lihat ini absolut dominan secara diagonal. Berbeda dengan yang ini ya. Kalau kita tukar di baris pertama itu kita lihat ya yang negatif 4 ya. Ini eh, kurang dari ya absolut negatif 1 ditambah dengan absolut 12 sehingga di sini tidak memenuhi kriteria kekonvergenan. Sehingga kalau kita ingin memproses eh, Jacobian iteration itu harus kita pastikan ya dia dominan secara diagonal. Ya. Oke, itu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Jadi secara cukup, larangan konvergen itu adalah sistem dominan secara diagonal. Oke, itu Jacobian iteration. Lalu nah, kita belajar satu lagi ya, metode iterasi Gauss-Seidel. Prinsipnya, ya, Gauss-Seidel ini dia memperbaiki Jacobian iteration, di mana nilai yang sudah didapatkan itu kita gunakan langsung. Artinya, kalau ada yang baru, ya, yang lama itu dilupakan. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, di sini setiap harga XI yang baru dihasilkan itu segera dipakai. Jadi tidak menunggu iterasi selanjutnya. Ya, kalau di Jacobi iteration ya nilai yang didapatkan di setiap iterasi itu ditahan dulu baru digunakan di iterasi selanjutnya. Tetapi di iterasi Gauss-Seidel itu setelah dapat ya nilainya langsung kita gunakan di iterasi itu sendiri. Ya. Nah, kalau di iterasi Jacobian, nah ini nih ya. Jadi nilai ya, nilai X1 satu ini kita dapatkan ya. Ini langsung kita pakai di sini nih. Ya, jadi tidak perlu menggunakan tebakan awal ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Jadi di lelaran pertama kita mendapatkan X11 kemudian X11 ini kita gunakan di sini nih. Nah, ya. Kemudian X21 ini kita dapatkan dan langsung kita pakai juga di iterasi pertama. Di sini ya. Jadi tidak perlu menunggu digunakan di lelaran kedua. Yang X3 juga sama ya. Jadi kita langsung gunakan. Jadi X11, X21 kita gunakan ya untuk yang S3 juga sama untuk mencari X4. Nah, begitupun di lelaran kedua. Ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini gambaran apa secara mudahnya ya. Jadi untuk X1 yang kita dapatkan itu kita langsung gunakan di X2, kemudian eh, nilai X2 ini kita gunakan untuk mencari X3 ya. Kemudian nilai X3 yang
didapatkan itu langsung digunakan di iterasi yang ke pertama ya. Seperti itu eh, prosesnya. Oke, kita akan coba ya gunakan Gauss Seidel ini di Excel ya. Jadi kita copy lagi ya di sheet pertama ini kita berikan nama ya biar berbeda. Ini Jacob, ini Gauss Seidel. Maksudnya Seidel ya. Kita hapus iterasi yang kedua. Nah, untuk di iterasi pertama ya kita tetap ya menggunakan tembakan awal 200 200 200. Kemudian di iterasi eh, pertama ya di C1 ya kita tetap ya menggunakan eh, nilai-nilai dari tebakan awal ya. Jadi prinsipnya kalau kita lihat ya untuk di iterasi pertama X1 itu kita tidak menggunakan data terbaru karena memang belum ada ya. Jadi kita masih menggunakan data-data dari tebakan awal ya. X2 0, X3 0, kemudian X4 0. Nah, baru di C2 ya kita menggunakan ya nilai C1 yang baru. Jadi C1 yang lama itu tidak usah dipakai lagi ya. Jadi C1 lama di sini C9 ya. C9 ini tidak usah kita pakai lagi ya. Kita gantikan dengan C10 ya. Dengan C10. Kita kita ganti itu aja ya. Jadi C1 lama kita gantikan dengan C1 yang baru. Kita tekan enter. Oke, ini kita dapatkan nilai 178 untuk C2. Untuk C3, nah untuk C3 kita gunakan C1, C2 yang baru. Nah, C1 yang baru itu adalah C10. Ya, jadi kita gantikan ini C9 menjadi C10. Kemudian C2 yang baru adalah D10. Oke. Oke, jadi kita gunakan ya nilai-nilai yang terbaru. Oke, ini nilainya otomatis berubah ya. Oke, nilai kanan satu, nilai kanan dua juga sama ya, otomatis. Nilai kanan tiga juga otomatis. Oke, ini jadi untuk di iterasi pertama ini sudah selesai. Jadi tinggal mengganti ini saja tadi ya nilai C1 yang di sini ya nilai C1. Jadi kita gunakan C1 yang baru. Kemudian di C3 kita menggunakan C1, C2 yang baru. Kita ini ya, select ya. Kemudian kita drag outside. Oke. Kita cek ya di sini. Oke. Kemudian ini
sudah menggunakan data yang terbaru. Dan kalau kita lihat ya di iterasi yang kelima itu sudah ada status stop. Ya. Ini menunjukkan bahwa eh, iterasi Gauss-Seidel itu lebih cepat dibandingkan iterasi Jacob ya. Kalau di Jacob itu di iterasi ketujuh ya dengan tebakan awal yang sama ya tentunya ya. Tapi di Gauss-Seidel itu di iterasi kelima dia sudah berhenti. Ya. Di prinsipnya adalah setelah mendapatkan nilai yang terbaru itu segera langsung dipakai ya. Bahkan di iterasi itu dia tidak perlu menunggu ke iterasi yang selanjutnya. Jadi kalian bisa menuliskan di sini. Jadi kesimpulannya T1-nya adalah 284, C-nya 218, kemudian C3-nya 313,0389. Ya. Dan kalau kita lihat ini nilai kanannya di sini 2400 ya. Nah, ini memang perlu dicermati ya. Apakah ini angka yang exact atau angka yang memang bisa ditampilkan oleh Excel karena keterbatasan. Ya. Kalau menurut Bapak ini adalah angka yang memang hasil pembulatan oleh Excel yang karena jika ditampilkan bisa jadi itu perlu space yang sangat lebar ya sehingga Excel menampilkannya terbatas ya 2400. Baik itu ya untuk Gauss-Seidel ya jadi eh, kalian bisa membedakan kedua metode ini. Nah, dalam Gauss-Seidel juga tetap ya dia dipengaruhi oleh dominasi secara diagonal ya. Misalkan ini ya ada dua persamaan ya. U 11x1 ditambah 11x2 sama dengan 286. Kemudian ada persamaan V 11x1 dikurangi 9x2 sama dengan 99 ya. Kalau kita memperhatikan dominasi secara diagonal ya, maka urutan yang memungkinkan adalah VU ya. Jadi V di baris pertama, U di baris kedua. Tapi kalau kita tukar posisinya, itu akan mengakibatkan divergensi ya. Artinya tadi kita mendapatkan statusnya itu next terus ya, tanpa menemukan status stop. Jadi yang A itu kalau kita menggunakan VU, tetapi kalau di B kita gunakan UV ya. Karena kalau UV itu agak apa tidak dominan secara diagonal. Oke ya, hari ini kita bahas dua metode langsung ya, yaitu Jacobian iteration, kemudian Gauss-Seidel ya, iteration. Tugas untuk pertemuan 6 ya hari ini kalian gunakan ya sistem persamaan linear yang kalian eh, selesaikan di pertemuan atau di kelas work 5 ya kelas work 5 kan ada sistem persamaan linear 5 variabel. Nah, coba dari sistem persamaan linear 5 variabel itu kalian selesaikan dengan menggunakan iterasi Jacob dan Gauss-Seidel ya. Jadi mungkin nanti dalam tampilan melebar ya ke samping tapi tidak masalah. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
kalian bisa coba ya berlatih ya eh, secara mandiri ya. Jika ada yang kurang jelas bisa lihat rekaman ya. Kemudian kalau masih ada kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak ya. Nanti Bapak share juga PPT-nya di Google Classroom. Kemudian kalau eh, apa ada yang tanyakan ya, silakan ya. Ada pertanyaan? Wanita ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Ini wanita mudah-mudahan mewakili yang lainnya ya. Semuanya bisa memahami dengan baik. Oke, Bapak tutup ya pertemuan hari ini. Eh, kita jumpa lagi pekan depan ya. Pekan depan adalah pertemuan terakhir kita. Ini pertemuan ke-7. Materinya adalah tentang interpolasi ya. Ini materi baru ya satu pertemuan ya. Tapi di sana lumayan banyak topik yang akan dibahas ya. Oke, kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi